Salam sejahtera semuanya. Hari ini saya akan memberikan informasi mengenai perbincangan-perbincangan yang akhir-akhir ini semakin banyak diperbincangkan, yaitu mengenai ospek di kampus-kampus. Karena terlalu banyak ya terjadi kekerasan-kekerasan, bahkan sampai mengakibatkan meninggalnya calon mahasiswa. Maka ada informasi yang sepatutnya diketahui oleh semua lapisan masyarakat Indonesia. Dulu namanya perpeloncoan atau purongko di zamannya penjajahan Jepang itu sebenarnya adalah unsur militer, yaitu mengajarkan kepatuhan atau bahasa Inggrisnya obedience, harus patuh perintah, harus patuh atas semua perintah-perintah dari atasan. Nah, kemudian di tahun 1963 itu namanya masa kesbaktian taruna, singkatannya MKT. Kemudian berkembang di tahun 1968 dengan nama masa prabakti mahasiswa, disingkat jadi MAPRAM. Sebagai tradisi penyambutan mahasiswa baru, orientasi studi dan pengenalan kampus itu singkatannya namanya ospek. Dirubah jadi masa orientasi siswa, singkatannya MOS. Dan masa pengenalan lingkungan, yaitu lingkungan sekolah, singkatannya adalah MPLS. Tujuan untuk pengenalan dan pembentukan watak karakter setiap siswa baru. Tujuan ospek ini pada dasarnya adalah mengenal dan memahami lingkungan kampus, menambah wawasan mahasiswa baru dalam penggunaan sarana akademik yang tersedia di kampus. Terus kemudian memberikan pemahaman awal tentang wacana kebangsaan serta pendidikan yang mencerdaskan. Kemudian mempersiapkan mahasiswa agar mampu belajar dan mematuhi peraturan-peraturan yang ada di kampus. Bukan berarti patuh ya tanpa ini ya, tanpa kritik. Maksudnya bukan patuh sepenuhnya seperti di zamannya penjajahan Jepang yang ada unsur militernya. Sayangnya itu kebiasaan-kebiasaan tersebut yang dari penjajahan bukan Belanda, maksud saya Jepang, itu tuh dilanjutkan di kampus-kampus. Nah, sekarang ada lagi satu yang namanya PKKMB. Itu tidak sama dengan ospek. Nah, saya akan kutip nih, sekarang ada tulisan yang sangat bagus dari tahun 2018. Itu tulisan dari Dr. Andes Yusna Hilma Sinaga. Saya kutip ya beberapa di sini. Orientasi studi dan pengenalan kampus atau singkatnya ospek. Apa bedanya dengan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru, dalam kurung singkatannya adalah PKKMB. Banyak masyarakat dan calon mahasiswa belum mengetahuinya. Anggapan yang ada ospek dan PKKMB sama saja, hanya ganti nama saja kan. Hal itu karena masyarakat melihat prakteknya sama saja antara ospek dengan PKKMB. Terus kemudian di sini tertulis, tidak salah jika masyarakat hanya melihat prakteknya bukan sekadar nama berganti masyarakat, melihat ada sistem pelonco, bahkan masih ada berita calon mahasiswa baru yang ikut PKKMB itu pingsan, ada mahasiswa dilarikan ke rumah sakit akibat cedera, dan bahkan ada yang tewas ketika mengikuti orientasi studi dan pengenalan kampus, yaitu singkatannya ospek. Bagaimana dengan tahun akademik 2017-2018 ini? Di sini saya bacakan lagi. Berdasarkan surat edaran Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 253 garis miring B garis miring SE garis miring 8 garis miring 2016 tertanggal 15 Agustus 2016 ditandatangani oleh Direktur Jenderal Intan Ahmad tentang
pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru yang ditujukan kepada seluruh pimpinan perguruan tinggi negeri dan swasta di bawah koordinator Kopertis wilayah 1 sampai dengan 14. Harusnya pelaksanaan PKKMB berbeda dengan ospek. Nih, begini tulisannya. Nah, kemudian saya kutip lagi beberapa kalimat di sini. Pembedaan dengan ospek, yakni PKKMB merupakan program institusi bukan program mahasiswa. Artinya institusi yang melaksanakannya tidak atas nama lembaga kemahasiswaan yang ada di kampus, meskipun mahasiswa senior tetap ikut, tetapi bukan atas nama lembaga kemahasiswaan yang ada di kampus. Terus kemudian pembedaan berikutnya ada poin 5. Yakni penyelenggaraan PKKMB difokuskan pada upaya pendewasaan dan pembelajaran dengan tertib dan tidak ada kekerasan. Saya ulang, tidak ada kekerasan verbal, fisik maupun mental. 2 poin penting dari 6 poin isi surat edaran itu membuat ospek berbeda dengan PPKMB. Oke. Nah, saya kutip lagi biar singkat. Jadi terarah dan berwawasan. Jadi perbedaan dalam pelaksanaan antara ospek dengan PKKMB harus diwujudkan dalam pelaksanaan agar masyarakat menilai PKKMB tidak sama dengan ospek. Pelaksanaan PKKMB terarah dan berwawasan dengan mengedepankan kreativitas mahasiswa dan lebih berwawasan sebab dipandu langsung oleh para dosen dan ketua program studi. Demikian. Jadi sudah seharusnya ini tulisannya pelaksanaan PKKMB berdasarkan surat edaran Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi mengharuskan perguruan tinggi bertanggung jawab dan menjamin mahasiswa baru bisa mengenal seluruh hal yang berkaitan dengan dunia kampusnya. Demikian. Terus masih panjang tulisannya. Jadi yang terakhir, kemudian agar para calon mahasiswa baru mendapat orientasi jauh ke depan tentang dunia perguruan tinggi sebab para alumni juga ikut aktif dalam kegiatan PKKMB. Hal positif tersebut perlu diwujudkan dan terus disempurnakan agar lebih fokus untuk membentuk karakter kebangsaan sejak awal, kemudian sejak awal pula memotivasi para mahasiswa untuk memenangkan persaingan global yang semakin ketat pada segala bidang. Sebab mahasiswa merupakan harapan bangsa masa depan. Semoga. Nah, ini tulisannya panjang oleh, saya ulang namanya, adalah Ibu Dr. Andes Yusna Hilma Sinaga. Dan Anda semua yang nonton video ini bisa coba deh dicari di Google ya, tulisannya Dr. Andes Yusna Hilma Sinaga. Intinya dari video ini saya pribadi menyampaikan bahwa sebaiknya ospek atau yang dilakukan oleh yang namanya disebut senioritas di kampus-kampus itu dihapus, itu tidak ada gunanya, dan mahasiswa yang senioritas ini juga harus dididik dengan baik-baik, juga menyampaikan bahwa membuli secara fisik, secara mental, secara psikologis, bahkan sampai ada yang tewas, itu sama sekali tidak benar dan itu adalah bentuk kemundurannya bangsa kita dan bentuk kebiadaban. Jadi kalau ada seorang mahasiswa mengaku sebagai mahasiswa, calon penerus bangsa, membuli adik kelasnya, kemudian bahkan sampai tewas, jadi ya buat kita-kita yang punya akal sehat udah pasti ya memandangnya itu sebagai bentuk kebiadaban. Jadi sebaiknya saya juga menghimbau kepada pemerintah, terutama di bidang pendidikan, dihapus saja deh ospek itu. Sama sekali tidak ada gunanya, justru membuat kemunduran di dalam mentalitasnya anak-anak bangsa kita ini yang mengaku sebagai mahasiswa, tapi punya tendensi kekerasan karena itu dijadikan sebagai peraturan di kampus-kampus di Indonesia ini. Di luar negeri nggak ada tuh ospek-ospek.
Itu adalah, saya ulang lagi, bentuk kemunduran dan kebiadaban. Jadi seharusnya mengajarkan kreativitas, critical thinking, orientasi pembelajaran itu dengan budi pekerti, dengan pengertian moral, kebenaran yang seperti apa, kebaikan, menjadi contoh yang baik, membawa perubahan di lingkungannya masing-masing, bukannya mengajarkan tonjok, terus kata-kata kasar. Itu sama sekali tidak keren. Dan buat mahasiswa-mahasiswa juga yang mengaku dirinya itu senior, coba direnungkan ya bahwa itu adalah tindakan yang sama sekali tidak benar. Itu namanya penganiayaan, bukan pendidikan. Dan sebaiknya dihapus di seluruh Indonesia itu sistem seperti itu. Apalagi di sekolah seni, tidak ada gunanya ospek. Lebih baik di sekolah seni itu diajarkan apa, kreativitas, kritis, dan berkarya berdasarkan original. Jadi bukannya hoax, menjiplak-jiplak karya orang seperti yang sering terjadi di Indonesia ini, apalagi di YouTube banyak sekali tuh, jiplak lagu orang, jiplak video orang, terus diedit sendiri, terus mengaku itu adalah karyanya dia. Dan plagiarisme. Nah, inilah plagiarisme itu juga sebagian datangnya dari mana ya? Dari pendidikan yang berdasarkan bully-bully di kampus dan pendidikan yang tidak benar. Jadi kita harus meningkatkan sistem pendidikan kita di Indonesia ini yang berdasarkan budi pekerti. Demikian dari saya info mengenai ospek yang saya sama sekali tidak setuju. Demikian, saya Cut Nyak Deviana Daudsyah. Salam sejahtera.